Bisa atau tidak? Berdosa atau tidak? Kenapa Bapak harus khawatirkan berdosa? Karena ragu. Karena ragu sanggup atau tidak? Begitu. Karena ragu apakah diri sanggup atau tidak menghadapi. Keraguan menjadi dosanya di mana? Iya. Baik. Yang namanya musibah, kita kaji kembali kajian-kajian tentang musibah ya. Musibah itu bisa jadi merupakan bala, al-bala atau al-fitnah. Ketika seseorang mendapatkan musibah, bisa jadi dengan musibah itu Allah sedang menguji dia. Kenapa harus ada ujian? Supaya orang itu lebih meningkat derajatnya, digembleng, ditempa, dimatangkan supaya dia bisa meningkat derajatnya. Bagaimana kalau ujiannya terlalu berat sampai orang itu mati? Ya enggak apa-apa. Pak Wafidun kok enak aja, mati enggak apa-apa. Nah, tergantung bagaimana kita memahami kematian. Bagi orang yang menganggap dirinya adalah tubuh, badan, dia akan takut dengan kematian. Sebab kalau badannya ini mati, dikubur, busuk, terurai, musnah. Maka kematian adalah kemusnahan. Kematian adalah kehancuran. Takut dia dengan kematian. Tapi bagi orang yang menganggap diriku bukan tubuh, bukan badan, diriku adalah ruh. Diriku adalah ruh, jiwa. Yang mati itu badan. Yang mati itu badan. Biar saja badanku mati dikubur. Tetapi aku yang rohaniah, diriku yang rohaniah itu kan tidak akan mati. Lihat ke layar. Allah memang mencipta tubuh, mencipta badan yang dalam bahasa Arab disebut bashar. Ya. Inni khaliqum basharam min tin. Sesungguhnya akulah pencipta bashar, pencipta badan dari tanah. Fa idza sawaituhu, ketika basharnya sudah kusempurnakan, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalamnya sebagian dari rohku. Kalau bashar sudah sempurna, kita yang makhluk rohaniah ditiupkan dari sisi Allah, dihadirkan dari sisi Allah, dimasukkan ke dalam bashar. Nah, kita yang rohaniah ini sudah dicipta lebih dulu, di alam lahut, dihadirkan ke dalam bashar. Nanti bashar badannya tua. Kalau udah tua, sakit-sakitan, lemah, itu bashar mati, dikubur, musnah menyatu tanah, tidak apa-apa. Yang mati itu bashar, yang musnah itu bashar, badan. Kita yang rohaniah tidak mati, kita yang rohaniah akan dibawa kembali menghadap Allah. Karena itu kenapa harus takut dengan kematian? Kalau kita menganggap diri kita cuma badan, dengan mati badan busuk hancur, dengan mati badan musnah, kita jadi takut dengan kematian. Tapi kalau kita menganggap diri kita adalah ruh, setelah bashar mati, ruh dikeluarkan dari bashar, ruh dibawa menghadap Allah, maka kematian adalah pintu gerbang,
yang akan mempertemukan kita dengan Dia yang sangat sayang pada kita. Kenapa harus takut dengan kematian? Toh mati sesuatu yang pasti. Apakah mau matinya penuh ketakutan atau mau matinya dengan penuh ketentraman? Mati juga. Tinggal pilih, mau mati ketakutan atau mati dengan tentram. Kalau mau mati dengan tentram, dari sekarang ingat terus sama Allah. Semua juga pasti mati, ya. Nah, kembali ke tadi bahwa Allah menurunkan musibah. Musibah itu merupakan ujian. Tetapi dengan diuji, dengan digembleng, iman dan derajat orang akan meningkat. Kalaupun dia mati, matilah dia menghadap Allah dengan iman yang lebih tinggi. Matilah dia menghadap Allah dengan derajat yang lebih tinggi daripada hidupnya biasa-biasa saja. Kalau hidupnya biasa-biasa saja, tidak pernah digembleng dengan berbagai musibah, mati juga, tapi derajatnya rendah. Orang yang sering mengalami musibah dan dia bertambah kokoh iman dan keyakinannya, sabar dan tawakalnya, mati juga, mati dengan derajat yang lebih tinggi menghadap Allah. Kehidupan yang hakiki bukan kehidupan yang di sini. Semua pasti mati. Apalagi kalau orang itu tidak mati. Dia sudah kena musibah, digembleng, ditempa, meningkat sabarnya, meningkat imannya, meningkat tawakalnya, meningkat derajatnya, dan dia tidak mati, maka dia hidup terus dengan derajat yang lebih tinggi, dengan kesabaran, dengan ketawakalan, dengan keyakinan yang lebih kuat untuk menjalankan tugas-tugas berikutnya. Orang yang tidak pernah mendapat musibah, kalaupun dia belajar agama, dia hanya tahu ilmu agama. Tapi orang yang sering mengalami musibah, meskipun ilmu agamanya sedikit, tetapi dia akan punya pengalaman beragama. Ilmu itu rendah, pengalaman beragama jauh lebih tinggi daripada ilmu agama. Kalau sekadar ilmu, orang bisa banyak baca, tapi pengalaman bertuhan, pengalaman beragama itu lebih membekas, ya. Jadi dengan kata lain, musibah-musibah itu bagi orang beriman sebenarnya adalah rahmat Allah. Rahmat. Karena itu bicara tentang sabar, bicara tentang iman, bicara tentang makna hidup, lebih gampang kepada orang-orang yang sudah mengalami berbagai musibah daripada orang yang belum pernah punya musibah sama sekali. Karena dia tidak punya pengalaman bertuhan. Jadi musibah itu rahmat. Dan musibah itu tidak bisa dihindari. Nih, lihat ayatnya. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 2. Ahasiban nas, apakah manusia, apakah orang-orang itu menyangka, ayyutraku ayyaqulu, mereka menyangka akan dibiarkan saja berkata amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal belum diuji. Apakah orang akan dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji? Bu, mengaku beriman sama juga mengundang datangnya ujian. Ya. Siapa-siapa orang yang ngaku beriman akan diuji. Betul enggak imannya? Beriman pada Allah? Iya. Percaya pada Allah? Iya. Yakin Allah Maha Kuasa? Iya. Yakin kamu bergantung pada Allah? Iya. Diuji. Mengaku beriman sama juga mengundang datangnya ujian. Oh, kalau begitu kita jangan beriman deh. Kalau Anda tidak beriman, memastikan datangnya kekafiran. Itu. Jadi mengaku beriman datang ujian, tidak mengaku beriman udah pasti kafirnya. Itu memastikan datangnya azab. Mau pilih mana? Jadi memang bakal diuji. Nih ayatnya lain. Surat Al-Baqarah ayat 155.
tampilan layarnya memang begini warnanya ya? Atau kurang terang? Biasanya memang begini tampilan layarnya. Kabelnya problem. Di sini atau kabel ke sana? Kabel ke proyektornya kali kamu cek coba. Kalau ke sininya oke. Surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum lanabluwanna. Ada lam yang disebut lam taukid. Lam taukid dalam arti kepastian. Lanabluwa, sungguh pasti akan kami uji. Luwanna, nabluwanna, nun di belakang nun tasdid. Itu juga nun taukid dalam arti terus menerus. Jadi taukid ada taukid memastikan, ada taukid yang menunjukkan keberulangan. Jadi cara menerjemahnya walanabluwannakum, cara menerjemahkannya sungguh pasti kami selalu akan menguji kamu. Wah, Masya Allah. Sungguh pasti kami akan selalu menguji kamu. Jadi nggak mungkinlah manusia beriman hidup tanpa ujian. Nggak mungkinlah manusia hidup tanpa ujian. Karena ini Allah punya mau. Sungguh pasti kami akan selalu menguji kamu. Bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dengan sesuatu yang berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan tanaman pangan, sampaikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Akhirnya surat Al-Mulk surat 67 ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk disebut juga surat Tabarak. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan memang untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik perbuatannya. Jadi hidup ini memang ujian. Dia ciptakan kematian dan kehidupan memang untuk menguji. Selama hidup di muka bumi bakal terus diuji. Karena kehidupan dunia ini memang bukan kehidupan untuk menikmati hasil. Menikmati hasil nanti, selama masih di dunia bakal terus diuji. Capek Pak, ujian gak ada habisnya dari muda sampai tua. Muda hidup susah, udah mendingan sedikit, rezeki mulai banyak, anak pada gede, biaya sekolah, biaya kuliah mahal, baru mau senang-senang dikit, nah, tuh duit kesedot buat kuliah. Itu. Begitu selesai nyekolahin anak, anak pada minta kawin, tabungan kesedot lagi buat biaya kawinan. Itu. Akhirnya pensiun, begitu pensiun, mau menikmati santai, anak pada nyetorin cucu. Anak mau kondangan, anak mau kerja, anak mau tugas luar kota, cucu diantar ke rumah. Kayak nggak ada habisnya Pak ujian, capek. Kalau memang sudah merasa capek dengan hidup ini, ditempa dengan berbagai ujian, bilang ke Allah, ya Allah, hidupku capek diuji melulu. Karena itu akhirilah ujian ini. Begitu diakhiri, maka Allah akhiri kehidupannya. Karena memang hidup ini untuk ujian. Kalau nggak mau diuji lagi, ya sudah, nggak usah hidup di dunia, dipindahkan kehidupannya ke akhirat.
Di akhirat lah nggak ada ujian. Yang ada azab buat orang-orang yang jahat. Tapi juga kenikmatan dan pahala bagi orang-orang yang baik. Hidup itu memang untuk ujian. Jadi kalau sudah nggak mau diuji, mintalah segera diakhiri kehidupan ini kepada Allah. Terima saja. Tapi Pak, saya takut kalau ujiannya sangat berat seperti Nabi Ayub. Takut nggak bisa sabar, takut nggak bisa kuat, takut nggak kuat. Karena itu biasakan baca surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau dalam hidup ini ada yang kelupaan, ada yang kesalahan, ada yang aku berbuat tapi terlupa, tersalah. Jangan dihukum ya Allah. Kalaupun Engkau berikan kepadaku ujian, terus ada yang lupa, ada yang salah, sehingga enggak lulus, mohon diampuni. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan kepada kami beban sebagaimana beban ujian itu telah pernah Kau berikan pada orang-orang terdahulu. Salah satunya Nabi Ayub. Jangan Kau berikan kepada kami ujian seperti ujiannya Nabi Ayub. Jadi jangan diminta dan jangan diharap Pak. Ya, jangan diharap. Diangankan aja jangan, berat. Itu. Ya. La tuhammilna ma la Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan kepada kami beban ujian yang kami tak sanggup. Jangan Kau berikan kepada kami beban ujian yang kami tidak punya kekuatan untuk menanggungnya. Jadi bagi Bapak yang suka risau dengan ujian-ujian hidup, baca, wiridkan surat Al-Baqarah ayat terakhir. Wa'fu anna, maafkan saja kami ya Allah. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Rahmat, rahmat, rahmat. Rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang. Minta disayang Pak. Minta disayang sama Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku melebihi segala sesuatu. Dan dalam keterangan lain, kasih sayangku mendahului azabku. Orang yang sudah salah pun masih mungkin tidak dihukum. Cepat-cepat minta rahmat, kasih sayang dari Allah. Itu insya Allah ya. Yang kedua, yang kesatunya apa? Yang kesatunya tadi, apabila musibah datang pada orang yang tidak berdosa, musibah terjadi pada orang yang baik-baik. Ini tetangga saya udah baik, sopan, ibadah rajin, kok masih kena musibah juga? Ya memang harus terus digembleng. Itu. Nah sekarang yang kedua, apa arti musibah bagi orang yang jahat? Orang jahat dapat musibah, orang zalim dapat musibah. Musibah bagi orang jahat itu adalah uqubah, hukuman. Uqubah. Jadi musibah buat orang baik, fitnah, ujian. Musibah buat orang jahat, uqubah, hukuman. Kenapa dihukum? Karena dia jahat, banyak dosanya. Terus
Kalau dia sudah musibah, hukuman, lama-lama kan dosanya impas. Kalau dosanya impas, terus dia mati tanpa dosa. Itu. Kalau dia mati, kalau dia kagak mati, dia akan hidup mulia di mata Allah tanpa dosa. Jadi lagi-lagi musibah buat orang berdosa pun rahmat dari Allah. Begitulah cara Allah menyayangi orang-orang yang berdosa. Dikasih musibah untuk mengikis dosanya, dikasih musibah untuk membersihkan dosanya, dikasih musibah untuk memberikan balasan terhadap perbuatannya. Akhirnya semua dosa impas. Begitu impas, dia mati tanpa dosa. Ada suatu kisah di zaman Nabi, seseorang yang tinggalnya di pinggiran kota, kerjaannya merampok orang. Kalau pedagang-pedagang melintasi gurun pasir dari tempat berjauhan, dia dan kawan-kawannya merampok, dan kalau sudah merampok, dibunuhnya juga orang itu. Pokoknya sadis orang ini. Satu saat orang itu hilang, nggak kedengaran kabarnya. Dan setelah 2 tahunan, orang itu kemudian dikabarkan meninggal dunia. Seluruh orang di Madinah sepakat, ini bangkai, ini mayat orang jahat, jangan dikubur di pekuburan Baqi. Itu pekuburan untuk orang-orang penduduk Madinah. Ini orang jahat, jangan dikubur sini, buang dia di tempat lain. Maka diseretlah mayatnya, dibuang ke dalam jurang yang dalam. Tahu-tahu Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ambil mayat itu, urus baik-baik dan kuburkan di Baqi. Karena Jibril yang ngasih instruksi, pastilah Jibril dari Allah dapat instruksinya. Nabi pun cari mayat itu, digotong. Itu mayat udah kurus, badannya udah kurus kering. Digotong oleh Nabi sendiri, itu mayat dinaikkan ke atas onta, dibawa ke rumah, dimandikan oleh Nabi, dikafani oleh Nabi, disolatkan, lalu Nabi bopong dari rumah Nabi ke Baqi, nggak jauh lah, paling dari sini ke gerbang depan itu. Bagi yang pernah umroh, pernah haji tahu ya, dari rumah Nabi Kubah Hijau ke Baqi. Tapi sepanjang Nabi membopong itu mayat dari rumahnya ke pekuburan Baqi yang tidak jauh, memerlukan waktu yang panjang. Sebab Nabi nggak bisa jalan cepat-cepat. Nabi jalannya pelan-pelan, seperti berhati-hati, kadang-kadang berjinjit, melangkah berhati-hati, takut ada yang terinjak. Lalu Nabi kuburkan, lalu Nabi pulang. Lalu Abu Bakar mendatangi, ya Rasulullah, kenapa orang jahat itu kau pungut mayatnya, kau urus? Perintah dari Allah melalui Jibril. Kenapa kau bawa mayat itu begitu pelan, begitu susah payahnya kau jalan berhati-hati begitu lambat? Entahlah, hai Abu Bakar, apa yang terjadi dengan orang ini. Sepanjang ku antar mayat itu ke kuburnya, sepanjang jalan penuh malaikat, sehingga aku harus jalan pelan-pelan supaya tidak menerjang para malaikat itu. Tapi kan orang ini pembunuh. Gimana klarifikasinya? Ya karena ini semua perintah, aku juga melakukan hanya karena perintah, ya kita tunggu aja penjelasannya nanti. Nggak lama datang Jibril memberikan penjelasan. Kalau kalian mau tahu apa yang terjadi dengan orang itu sebenarnya, datangi rumahnya, tanya sama anaknya. Maka Nabi dan Abu Bakar mendatangi rumah orang itu, tanya sama anaknya, apa yang terjadi? Betul ya Rasulullah, ayahku ini dulu perampok dan pembunuh paling sadis. Dia bercerita suatu saat dia menghadang orang, dia minta harta dan orang itu mau dibunuh. Orang-orang itu berkata, silahkan kau ambil harta kami, silahkan kalian bunuh kami. Cuma kami ingin kalian dengar satu saja. Kami datang dari tempat yang jauh menuju Madinah. Karena ku dengar di Madinah ini
ada orang yang sangat mulia, akhlaknya sangat penuh kasih sayang. Dialah utusan Allah Nabi Muhammad SAW. Kami datang dari tempat jauh untuk menemui beliau yang mulia, akhlaknya penuh kasih sayang. Ternyata yang kami jumpai adalah orang macam engkau, yang tinggal satu kota dengan Nabi, tinggal satu kota dengan orang yang mulia itu, tinggal satu kota dengan orang yang berakhlak penuh kasih sayang, tapi kalian brutal dan sadis. Kami hanya gak habis pikir, apa yang menghalangi hidayah masuk kepada kamu? Kami yang jauh-jauh aja datang untuk menemui Rasulullah, kamu yang udah tinggal bersama Rasulullah masih gak dapat juga cahaya dalam hidup ini. Apa kamu itu udah betul-betul terkutuk, terlaknat? Orang yang dari jauh aja datang untuk belajar akhlak pada Nabi, kamu yang tinggal satu kota dengan Nabi masih tidak juga mendapatkan cahaya akhlak yang baik. Apa kamu memang udah terkutuk banget ya, tertutup banget oleh Allah? Maka begitu dibilang seperti itu, ayahku gemeteran. Iya juga, orang dari jauh-jauh datang untuk ketemu Rasulullah, belajar. Aku yang dekat sama Rasul, masa sih gak ketularan barang dikit, keyakinan dan akhlak? Apa emang aku udah tertutup banget, sudah mahjub banget? Apalagi ketika dia bilang, apa kau tidak punya rasa malu? Tinggal satu kota dengan orang yang berakhlak mulia, tapi kau tetap berada dalam kebejatan. Apa kau tak punya rasa malu? Tersentuh. Langsung dia kembalikan barang-barang rampokan itu, dan ayahku pulang. Dan sejak saat itu ayahku masuk kamar, tidak mau keluar kamar. Sepanjang di kamar dia nangis dan nangis terus menerus menyesali dirinya. Dia tobat dan tobat, dia sholat dan sholat, dia terus berselawat untukmu, memuji engkau ya Rasulullah. Tidak makan kalau tidak aku sorongkan makanan ke dalam kamarnya. Dia keluar hanya sesaat untuk buang air, mandi, berwudu. Selebihnya dia sholat, dia tobat, dia berselawat, dia malu dengan kejahatannya selama ini. Sampai akhirnya meninggal dunia. Orang luar kagak tahu bahwa orang yang bengis Judas ini udah 2 tahun di dalam kamar aja tobat. Begitu dia mati, semua orang bilang buang mayatnya. Tapi Allah dan malaikat tahu. Nah, ini contoh. Sebesar apapun dosa, ketika diberi musibah dan orang kemudian jadi ingat, terus taubat dan mohon ampun, maka dia akan dosanya akan menjadi impas, menjadi seimbang dengan cobaan yang dia terima. Soal musibah ini 2. Kita mau nunggu dimusibahi oleh Allah baru taubat, atau kita mau memusibahi diri sendiri? Kita mau nunggu diuji oleh Allah, diberikan fitnah oleh Allah, atau kita mau menguji diri sendiri? Karena itu orang-orang yang rajin menguji diri sendiri, senyaman apapun tidur nikmat, jam 2 jam 3 bangun, dia paksakan tinggalkan tidurnya yang nikmat untuk sholat 2 rakaat. Senyaman senikmat apapun makanan, dia bisa beli semua makanan yang nikmat-nikmat, tapi Senin dan Kamis dia stop. Dia menguji diri sendiri. Orang-orang yang rajin menguji diri sendiri, Allah tidak merasa perlu untuk mengujinya lagi. Iman terus meningkat. Orang-orang yang tidak pernah menguji diri sendiri, Allah yang bakal datangkan ujian. Hidup itu memang untuk ujian. Tinggal pilih, mau terus menguji menggembleng diri sendiri, atau tunggu digembleng oleh Allah. Mau pentokin diri sendiri, bisa diukur pelan-pelan, atau nunggu Allah yang pentokin kepalamu yang keras itu. Nah, jadi ada orang bilang, Pak, saya ini kok hidup musibah melulu, ujian melulu. Tetangga saya kok kayaknya hidup nggak ada ujian. Bukan nggak ada ujian, dia udah rajin menguji diri sendiri. Dapat rezeki, oh enak nih rezeki, duit.
langsung dia ambil 10%-nya, sedekahkan. Itu ujian buat diri sendiri. Orang-orang yang selalu rajin menggembleng diri sendiri, Allah tidak merasa perlu menggemblengnya lagi. Dan orang-orang yang malas menggembleng diri, Allah yang akan menggemblengnya. Karena itu lebih baik sebelum digembleng Allah, gembleng diri sendiri. Karena ujian itu harus sih dalam hidup ini. Tidak mungkin hidup tanpa ujian. Nih, hadis, tidak satupun musibah menimpa seorang muslim kecuali dengan musibah itu Allah akan menghapus dosa dan kesalahannya, walaupun musibah itu hanya berupa sepotong duri yang menusuknya. Jadi ibu lagi megang pisau, masak di dapur, kepotong diri sendiri, astagfirullah. Musibah itu menghapus dosa-dosa. Jangan begitu kepotong, aduh sialan nih pisau. Nah, yang sial bukan pisau, nasib ente yang sial. Kenapa kena sial? Udah lama kurang istighfar. Kenapa kena sial? Tadi pagi nerima duit dari bapaknya anak-anak, sedekahnya belum keluar, makanya siang dipotong tuh tangan. Itu. Nah, jadi kena duri aja itu dikikis dosa. Apapun harus ya ujian, musibah, ya harus. Nggak bisa dihindari, nggak bisa. Jadi mohon yang ringan-ringan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu aja mintanya. Dan yang kedua, rajin-rajinlah menggembleng diri. Termasuk dengan bersedekah. Sedekah itu ujian bagi kepelitan. Innamas sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah, menepiskan bala bencana. Nih hadisnya lagi. Suatu saat Rasulullah SAW bertanya, siapa yang dimaksud dengan mati syahid menurutmu? Sahabat menjawab, syahid itu orang yang terbunuh di jalan Allah. Kata Nabi, kalau harus terbunuh di jalan Allah dulu, sedikit sekali umatku yang syahid. Loh, emang siapa lagi yang syahid ya Rasulullah? Nabi jawab, benar, orang yang mati terbunuh dalam perang di jalan Allah syahid. Tapi juga orang yang mati dalam taat kepada Allah, dia tidak terbunuh, tapi hidup sehari-harinya penuh ketaatan, itu pun sebenarnya syahid. Sebab untuk taat itu juga harus berjuang. Untuk taat bangun subuh harus berjuang. Untuk taat puasa Senin Kamis harus berjuang. Untuk taat bersedekah harus berjuang. Di jalanan kita naik motor, berhenti nih di perempatan lampu merah. Untuk taat nungguin lampu hijau itu harus berjuang. Karena seringkali belum hijau, yang belakang udah tatet nyuruh kita maju. Padahal begitu kita maju, kita melanggar peraturan. Tapi kita nggak maju, diteriakin dari belakang. Tuh, zaman sekarang mau hidup bener aja susah. Karena itu untuk orang yang hidupnya benar taat, kalaupun dia mati, meskipun matinya bukan terbunuh dalam perang di jalan Allah, dia syahid. Berusaha hidup dalam ketaatan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena itu orang yang hidupnya penuh ketaatan, syahid. Orang yang mati karena taun, wabah penyakit adalah syahid. Orang yang mati karena sakit perut, wabah kolera, syahid. Orang yang mati karena tenggelam dilanda tsunami, syahid. Artinya apa? Ketika orang mati karena mengalami musibah yang teramat berat, musibah yang terlalu berat itu menyebabkan semua dosanya terkikis, maka dia mati tanpa dosa, syahid. Dalam hadis lain, orang yang mati tertiban reruntuhan batu, syahid. Perempuan yang mati saat melahirkan, syahid. Cuma di Indonesia aja dibilang jadi kuntilanak, ya kan? Sadisnya budaya kita. Perempuan udah hamil, berbulan-bulan ngandung anak, melahirkan, berjuang begitu berat, begitu mati Nabi katakan syahid.
orang kita bilang mati beranak jadi kuntilanak. Coba sadis nggak tuh? Perjuangan tidak dihargai. Begitulah. Yang ketiga, apa arti musibah bagi orang yang tidak terkena langsung musibah? Kalau yang kena orang baik-baik, itu fitnah, ujian, penggemblengan untuk naik tingkat. Kalau yang terkena musibah orang yang berdosa, itu hukuman, ukubah untuk mengikis dosanya. Bagaimana ada musibah? Apa artinya bagi orang yang tidak terkena musibah? Musibah tsunami di Aceh, gempa bumi di Jawa Tengah, kita nggak kena. Apa artinya? Musibah itu adalah tanbih, musibah itu adalah peringatan. Menyaksikan jeder gunung berapi, menyaksikan jeder hancur kematian muncul akibat tsunami, kita jadi kaget, kita jadi dapat peringatan, kita jadi kemudian ingat lagi kepada Allah, jadi pengingatan. Bahkan musibah bagi orang yang tidak kenal langsung itu pun rahmat. Itu deh 3 dulu. Musibah bagi orang yang terkena, bagi orang yang baik-baik itu adalah ujian, itu rahmat untuk meningkatkan derajat. Musibah bagi orang yang berdosa itu rahmat untuk mengikis dosanya. Musibah bagi orang yang cuma diperlihatkan itu pun rahmat, memperingatkan orang itu, mengingatkan orang itu untuk buru-buru taubat. Jadi hidup itu tidak pernah henti, tidak pernah kosong dari musibah. Bisa berupa fitnah, ujian, bisa berupa ukubah, hukuman, bisa merupakan itu tanbih, peringatan. Cuma kita minta, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, jangan Engkau berikan kepada kami beban yang kami tak sanggup menanggungnya. Dan yang kedua, daripada nunggu dipentokin, dikasih musibah, digembleng oleh Allah, pentokin aja diri sendiri sering-sering. Artinya latih diri sendiri, gembleng diri sendiri dengan banyak istighfar, banyak bersedekah, banyak bangun malam, banyak untuk puasa. Itu menggembleng diri sendiri, insya Allah ya. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana sih Islam yang kafah itu? Kafah artinya menyeluruh, total. Menyeluruh apa? Menyeluruh total dalam segala aspeknya. Sebab ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril, dan kemudian Jibril pergi, Nabi bertanya, Ya Umar, atadri manis sa'il? Hai Umar, siapa yang barusan datang bertanya? Ku jawab, Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang barusan datang itu Jibril untuk ngajari kamu tentang agamamu. Agama yang bagaimana yang diajarkan oleh Jibril? Agama yang diajarkan oleh Jibril adalah agama yang mengandung doktrin. Doktrin itu artinya ajaran dasar. Ajaran dasar tentang Islam, iman, ihsan. Ini udah pernah kita bahas sebenarnya. Nah, ajaran dasar agama Islam, iman, ihsan itu yang nanti kemudian Islamnya berkembang menjadi kajian syariah, imannya berkembang menjadi kajian akidah, ihsannya menjadi praktek sufiyah, yang dikembangkan lagi menjadi ilmu syariah, menjadi ilmu fikih, akidah menjadi ilmu usuluddin, sufiyah menjadi ilmu tasawuf. Jadi Islam yang kafah, Islam yang mempelajari 3 aspek itu. Tiga-tiganya dipelajari ilmunya. Ilmu fikih dipelajari, ilmu usuluddin dipelajari, ilmu tasawuf dipelajari. Bukan hanya dipelajari, diamalkan. Ketika 3-tiganya diamalkan, itu menjadi kafah. Dan puncak kafah itu pada ihsan. Kalau Islam ya rukun Islam. Islam ya rukun Islam.
Iman ya rukun iman, tapi ihsan, nah, itu yang penting. Catat dulu deh, karena ada yang lagi nyatet. Usuluddin. Sudah ya? Oke. Jadi apa itu ihsan? Ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Setelah kita berislam, ya, saat kita berislam, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji, saat kita beriman, mengimani Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, kiamat dan takdir, semua itu kita lakukan dengan ihsan. Apa itu ihsan? Dalam engkau beribadah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun kau tidak bisa melihat Allah, engkau merasa sedang dilihat oleh Allah. Merasa sedang dilihat oleh Allah. Dalam beribadah, ibadah itu apa, Bu? Pak, hubungan-hubungan manusia dengan Allah, salat, puasa, zikir, itu ibadah. Hubungan-hubungan manusia dengan sesama manusia, dagang, berbisnis, berpolitik, itu juga ibadah. Hubungan suami istri, ibadah. Ngurusin diri sendiri, ngasih makan supaya sehat, minum supaya tidak dehidrasi, itu juga ibadah. Dalam seluruh ibadah kita, kita terus merasa sedang dilihat oleh Allah. Itulah kafah. Puncak kekafahan itu di situ. Terus menerus merasakan sedang dilihat oleh Allah. Itu kekafahan. Apapun yang dilakukan. Yang kedua, pertanyaan kedua. Apakah boleh berdoa dengan bahasa lokal? Gitu ya pertanyaannya ya. Boleh nggak berdoa dengan bahasa lokal? Tidak ada masalah ya sebenarnya ya. Boleh-boleh saja. Karena Allah itu kan, Allah bukan orang Arab. Emang Allah bukan orang, ya. Allah itu ngertinya bukan hanya Arab. Karena itu silahkan saja, tidak jadi masalah. Itu.
Lihat dalam surat Ibrahim, surat 14 ayat 4. Surat Ibrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi wa ma arsalna, dan tidaklah kami utus min rasulin, seorang rasul pun, illa, kecuali bilisani qaumihi, supaya itu rasul membimbing umat, membimbing kaumnya, bilisani qaumihi, dengan lisan, dengan bahasa kaumnya. Tidaklah kami utus seorang rasul kecuali untuk membimbing umatnya dengan bahasa kaumnya. Walikulli ummatir rasul, untuk setiap umat Allah utus rasul. Untuk setiap umat Allah utus rasul. Walikulli qaumin had, untuk setiap kaum ada pembawa petunjuk. Untuk setiap kaum ada pembawa petunjuk. Manusia di muka bumi dari dulu juga kelompoknya udah banyak, bahasanya macam-macam. Untuk setiap kaum ada rasul, ada pembawa petunjuk yang berdakwah dengan bahasa kaumnya. Tadi dalam surat, waktu kita tadarus yang kita bacakan surat Al-Furqan, di situ ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang kaum Ad yang diutus kepadanya Nabi Saleh, kemudian Nabi Nuh, ya, kemudian juga ada apalagi tadi itu selain Nuh dan kaum Ad, ya, Fir'aun, itu juga Mesir. Jadi setiap nabi itu bicara dengan bahasa kaumnya. Artinya berdoa dengan bahasa lokal boleh. Bahwa Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena tempat mendaratnya Quran adalah bangsa Arab. Itu. Dan sebenarnya Quran bukan dalam bahasa Arab. Semua bahasa wahyu itu dari Allah. Maka bahasanya bahasa Allah, bahasa buatan Allah. Tetapi oleh Allah itu bahasa dibuat mendekat dengan bahasa orang yang akan menerima wahyu itu. Maka inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan, sesungguhnya kami turunkan wahyu itu kepada Muhammad berupa Qur'anan, bacaan Arabiyyan, Qur'anan Arabiyyan. Yang belajar ilmu tafsir, belajar nahwu sharaf tahu ya di situ apa? Arabiyyan. Ya litasbih, ya penyerupaan, ya untuk pengaitan. Kami turunkan itu wahyu Qur'anan berupa bacaan Arabiyyan, bacaan yang ke Arab-Araban. Itu bahasanya bahasa Allah, tapi Allah turunkan dalam bahasa yang mirip, yang mendekati bahasa Arab, supaya orang Arab yang menerimanya mengerti. Itu. Jadi berdoa dengan bahasa lokal boleh, ketimbang bahasa Arab tapi tidak kita pahami, lebih baik bahasa lokal yang kita pahami sehingga dalam doa kita bisa merasakan. Penanya ketiga, katanya Islam mengalami kebangkitan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara barat seperti Amerika. Tapi Islam yang model mana yang bangkit? Ternyata kebanyakan yang muncul itu Islam jil. Tidak. Merata, semuanya itu merata. Umat ini penuh dinamika. Ada umat yang terlalu ortodoks, pemahaman keagamannya terlalu fundamental, sempit. Pemahaman yang fundamental, yang sempit, yang radikal ini membuat orang gerah. Karena gerah, orang mencoba mencari terobosan-terobosan untuk membuka kebekuan itu. Seperti pendulum lonceng, bandul lonceng, setelah dari sisi sini dia terayun ke sisi sini, terayun ke sisi. Begitulah yang disebut dinamika sejarah. Ketika umat didorong untuk terlalu radikal, terlalu ekstrim ke sisi sana, maka akan ada upaya untuk mengembalikan, menyeimbanginya. Tapi kadang-kadang proses penyeimbangan terlalu jauh ke titik sini, akhirnya perlu diseimbangkan lagi, ke sini lagi.
Itu dinamika sejarah selalu seperti itu. Sehingga ada Mu'tazilah yang sangat-sangat rasional, serba rasional. Tetapi juga ada ketasawufan yang sangat menekankan pada bukan rasionalitas dikedepankan, tetapi lebih pada ketaatan mengamalkan, lebih pada amaliyah. Sehingga ada mazhab Maliki yang dalam memahami agama mengeluarkan konsep-konsep fikih sangat tekstual, tetapi juga ada mazhab Hanafi yang sangat kontekstual. Ada pemahaman-pemahaman keagamaan seperti Wahabi, Salafi, maka ada pengimbangnya juga Jil. Ada apalagi yang sangat mengedepankan membangun dakwah, yang penting struktur kekuasaan politik. Dia berpolitik melulu karena ingin berebut. Kalau kekuasaan udah direbut, lebih gampang untuk mengislamkan orang katanya. Padahal setelah kekuasaan direbut, ribut juga bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi duit sendiri. Bisa jadi. Ada yang katakan tidak penting pendekatan struktural, yang penting pendekatan kultural. Ubah aja dulu akhlak manusia-manusianya. Manusia, bukan struktur. Nah, ini pemahaman-pemahaman yang serba ekstrim. Nah, ya. Pemahaman-pemahaman serba ekstrim. Orang yang namanya Quran, hadis, itu Quran dari Allah yang satu. Ya. Quran itu dari Allah yang satu. Nah. Tetapi ketika Quran itu ditafsirkan dan difahami, ini Quran yang satu, ini hadis dari Nabi yang satu, tapi manusia kan memahaminya dari berbagai arah. Latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang adat istiadat dan budaya berbeda, kondisi alam lingkungan tinggalnya berbeda, harapan hidup dan cita-citanya berbeda, pengalaman hidupnya berbeda. Maka Quran yang satu, hadis dari Nabi yang satu, begitu difahami, dia akan menjadi penafsiran yang beragam, seperti jari-jari sepeda. Seperti jari-jari sepeda. Bisa saja penafsiran itu terlalu jauh dari pusatnya. Satu tarik paham ke sana, satu tarik penafsiran ke sini. Nah, maka seperti jari-jari sepeda, makin jauh dari pusatnya, jarak antar jari-jari itu, jarak antar teman menjadi renggang. Begitu juga umat. Kalau dia melakukan penafsiran-penafsiran yang ekstrim, terlalu jauh ke sini, terlalu politik melulu, akhirnya ibadah nggak beres juga. Saya melihat banyak orang yang kalau bicara tentang Islam, Islam politik. Bicara tentang kekuasaan, bicara tentang politik, bicara tentang khilafah, bicara tentang ini itu, tapi ibadahnya pada nggak beres. Itu. Nah, terlalu mengedepankan struktur ibadah. Ada yang lebih mengedepankan fikih, hukum. Tapi akibatnya jadi galak banget. Karena kurang mengedepankan akhlak, dia sendiri jadi kurang sabar. Nah itu. Jadi apapun ketika ditarik terlalu jauh dari pusatnya, nanti antar tetangga sebelah jadi renggang. Nah, itulah penafsiran agama. Qurannya satu, hadisnya dari Nabi yang satu, penafsirannya yang beragam. Maka kita ingat pesan Nabi, ta'allamul Qur'an, pelajarilah olehmu Qur'an. Fa iza 'allamtumu, dan ketika kamu akan mengajarkannya lagi, fala taghlu fihi, jangan berlebih-lebihan, jangan gulu, jangan ekstrim. Nah, jangan berlebih-lebihan. Ya, agama itu berupa ahabuddin ilallah al-hanifiyatus samhah. Cara beragama yang disukai oleh Allah adalah yang kokoh, teguh, tapi juga toleran. Harus dibuka toleransi.
Apakah kebangkitan Islam di Eropa, di Amerika itu jil saja? Tidak. Buktinya kajian-kajian fikih di McGill University di Kanada itu tajam, mendalam. Kajian-kajian tasawuf, bahkan praktek-praktek tasawuf itu menguat di Amerika. Karena itu jangan kita terlalu menyudut-nyudutkan atau terlalu mengedepankan. Jadilah keislaman yang bagaimana? Keislaman yang wasatiyah, keislaman yang moderat dan toleran. Cari yang pertengahan. Cari yang pertengahan. Baik, 3 penanya sudah saya jelaskan semua. Mudah-mudahan bermanfaat kuliah duha pagi ini. Cukup sampai di sini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfiruka ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah, segala puji untukmu. Lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimi sultanik. Anta kama asnaita ala nafsik. Engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri, karena engkau sangat sempurna ya Allah. Apapun pujian, apapun gelar kehormatan yang kau berikan kepada engkau, sesungguhnya engkau lebih terpuji lagi dari itu. Engkau lebih terhormat lagi dari apa yang kami pujikan. Ya Allah, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Maafkan segala hal yang berlebihan kami melakukannya. Maafkan pula segala hal yang berkekurangan kami melakukannya. Tutuplah segala cacat, aib, celak dan kekurangan kami. Bukakan selalu untuk kami pintu-pintu rahmat dan hidayah-Mu. Bukakan selalu untuk kami pintu-pintu ilmu dan hikmah-Mu. Kepadamulah kami berserah diri ya Allah. Masukkan kami dalam pelukan rahmat-Mu ya Allah. Dan bila saatnya tiba Engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.